Yan, kemudian wa'afini fiman afait. Nepu afiah, nepu sehat olehmu ya Allah akan daku dalam kesehatan siman yang telah engkau beri kesehatan. Jadi wa'afini berdoa berafiah. Makna afiah sehat. Yang sehat afiahnya na dua. Na afiah dunia, na afiah akhirat. Menyehat dunia mungkin mudah pada fahami. Sakit dengan kaji kan? Walau sebetulnya makna afiah di sini kan dengan makna sehat betul. Dia tegur itu artinya min mihanid dunia, daripada berbagai macam kesukaran, kepayahan, kepedihan. Bahagian daripada kepedihan sakit. Di mana mesti sakit susahan sama kita sakit. Nyan afiah dunia, bersehat dan bertentram udip. Afiah dunia. Sehat akhirat, aman danyo dari beragam macam siksaan akhirat. Pakon gukun sehat. Gepukul lan salah sabuk kita mah na tinggal nuli putra kita. Karena wate danyo hana kenang siksaan di akhirat, nyan lagi senang. Tanyo nak ketenangan. Nya bak surah tanyo dalam kubur ya. Hana kenang azab kubur, nyan sama lagi hana sakit. Jadi gekun tu sakit afiah akhirat, sehat akhirat. Ya, kemudian watawallani fi man tawallait, dan beri wilayah olehmu. Makna beri wilayah, dekatkan olehmu akan daku ilaika kepada engkau. Fi man tawallait, dalam hubungan kedekatan orang-orang yang telah engkau dekatkan kepadamu. Jadi watawallani fi man tawallait, makna pujuk ke wali di sini. Makna ji puto tamu doa le katanya, ya Allah ne puto lun ngendro ne lagi kana puto le ro ni ya Allah urang yang kato ngendro ne. Kan puto na dua. Na puto na ji tempat penampungan. Puto harta karun. Nyo puto makna pudekan. Nanti baik puto mesti. Ya ada tiga mudah. Nyo. Dah puto dah. Peti. Jadi puto kan terjemahan daripada kata peti, tapi mendekatkan. Watawallani fi man tawallait, nya berarti ya Allah ne puto lero ne akan lun sebagaimana putukut ne putoro ne akan lun dalam bentuk puto yang kalih dro ne puto urang-urang yang kato ngendro ni Allah. Makna ji ne pujalan kamu li indiraji fi sulukihim, ne pujalan ke kamu ya Allah, ne pujalan ke lun ya Allah pada jalan-jalan mereka itu, jalan-jalan ketaatan mereka itu. Di watawallani tamu doa tanya betul dengan Allah, bertamu udip lagi model udip urang-urang yang kato dengan Allah. Berarti dia goreng betul doa kunonya ada mecis doanya dah baca dalam sebayang, mesti luar sebayang walaupun sang tinggal lu hantar pernah urung baca je sit kan dah baca ke je mesti danyo je lu semayang dalam doa Allahumma hdini fi man hadait. Walau kan terkesannya pemakaian bahasanya ke doa kuno, tapi nya dalam doa kan pupung hana gak batasi mendoa yang haji dalam doa tahari dalam doa nyot ya Allah kamu berhala sibu nyan doa pu hari begitu sibu yang dalam doa berhala haiti hala buat doa hari ya Allah tangku nabi ke bermenang buntut lo nyan wabah hari
Langkuk doi daca pada main buntuk sangat-sangat. Ada dalam doa. Ana daca dalam doa. Nyo kata mu doa lau. Berarti daca mu doa bermunah buntut. Sebab sama lagi takun bismillah. Menyebab harim takun bismillah. Nyai dia hukum harim. Ada bismillah. Harim bismillah. Musuruh dengan muduknya dah ke bismillah menang. Nyan fongko nyuka telu wadak pi menang di dunia di akhirat beratan telu. Mesti nak bungahan menang malaikat dulu ke bismillah. Pi babuntut banyak tajuk dah bismillah. Nyan gede kau berat gu petalu tu. Petalu tu mana je gisi saat le Tuhan. Dengan sebab kata ya label pun dekun tak dempet nangoknya babut yang gelarang le ronnya Allah Taala. Nya jadi nak kesan ulu-ulu. Tidaknya memang betul. Menjadi dunia menyogebinya mesti istidraj. Istidratnya yang bahasanya besar ho. Cuma yang boleh tanya garis bawahi masalah istidratnya. Jika tanya mana biasa je tak artikan istidrat. Bergebi berkaya sehingga kita yang sering tak suarakan istidratnya bagi orang yang gemekayangan pengharum. Sering kita yang dah pakai kata-kata istidratnya bagi orang yang gepelambung nama baik gepelambung nan goknya lewat pekerjaan-pekerjaan yang harum. Jadi kesan istidrat kepada hal-hal yang laginya, hal-hal yang raya laginya. Padahal makna istidrat gebiarkan tanyo tak pakai nikmat Allah Taala hana ge pujlaka. Contoh tamui abah tamu pan. Ni tanyo teuro lebih-lebih dalam bulan puasa kan yang berarti pahala puasa yang pun bahkan kalau takui dalam Mizanul Kubra na pendapat yang menyatakan kan pahala berarti puasa berarti na yang menyatakan mana. Wajib imsak dari ribah dari upat. Jadi wate gedanya mupanyan hana krikep abah. Nyan istidratnya. Jadi gebiarkan nikmatnya berlanjut bak gedanya sementara le gedanya tak pakai nikmat kepada maksiat. Nyan nanjih istidrat. Walau kan gepekaya ada tak mesti. Jadi sama dengan dapat disimpulkan bahawa istidratnya hanya dekun khusus bak orang yang gepegayang harum. Hanya dekun khusus istidratnya kepada orang yang terlambung nan ke lewat pekerjaan harum. Hanya dekun mana bahawa adanya kadang-kadang setiap urau kadang-kadang terjebak dalam istidratnya. Teman yang paling penting tipu sekali. Allah Taala yang hanjit hana ada mengaku. Ngan Allah Taala hanjit hana ada mengaku. Yang kedua, ngan Allah Taala nya hanjit kelut. Asai kasalah Buddha mengaku, ya Allah tangku dong kasalah. Nepampun. Karena kapanpun yang telah ampun terhadap kesalahan walau ligitanya kengka dalam istidrat pun. Tapi wate tak sadari kesalahannya, watenya ligitanya wate telah ampun Allah Taala gepampun. Yang hanjut lu salah tak betul dengan Tuhan. Nyan hame ke macam tu Nya kok berat hai ke Tuhan. Allah Taala tidak menyukai hamba-hambanya yang berbuat salah tapi tidak pernah merasa bersalah. Mungkin yang dalam halnya walau ada pegah termasuk lo, walau ada pegah mudah tapi dalam pelaksanaan mungkin hanya semudah yang ada pegah. Karena merasa bersalahnya kadang-kadang sukar. Yang tinggal di maksudnya permainan. Kena apa itu? Silakan cari 5 kesalahan gambar ini. Nyan walau ipeduk kesalahan cukup cek cukup ubud karena kau fokus pikiran dia mungkin lebih mudah tak sedot kesalahan dalam gambar yang ipegak dalam permainannya ketimbang andaikan nasabah permainan tu silahkan anda cari kesalahan anda. Yang mungkin lebih sukar mencari kesalahan diri. Ya, temannya pakai gaji tak kenal. Kenapa tak tahu? Kemudian wabarik li fima a'tait. Wabarik li dan beri berkat olehmu bagiku fima a'tait pada barang yang telah engkau beri. Ya, jadi wabarik li fima a'tait
tamu doa ba Allah Ta'ala supaya li Allah Ta'ala ada nikmat yang kagebinya bersertakan dengan keberkatan. Nikmat mata je tak kemalan bergebi berkat ba nikmat mata. Nikmat gelenyong je tak mendengar bergebi nikmat bergebi berkat ba gelenyong. Babah je tak semegah bergebi berkat ba bahasa yang getanyong semegah. Ada setiap barang yang kalau Nabi ledon ya Allah Ta'ala nekawailah barangnya dengan keberkatan. Ya, teman putra makna berkat. Makna berkat secara logat, makna berkatnya ziyadatul khairi, lebih kebajikan. Biasa dia dengar orang doakan berkat bije. Berkat bije maksudnya sedungnan bije kok jai tak tume popular. Jadi jai menghasilkan kebajikan. Yang kedua berkat. Makna berkat di sini maksudnya khairul ilahi. Na kebaikan Allah Ta'ala pada setiap barang yang kan Nabi. Bak Nabi saboh kebajikan. Bak tak kelola nikmat yang kan Nabi nyan dengan betul, nyan saboh kebajikan dia. Maka menyamanan baja yang berkat yang tu, baja yang sering tabah bak jamaah. Baja yang sering tabah dalam sembahyang, baja yang tak pakai untuk tak ikut pengajian walau bro gede. Nyan berkat baja. Mata yang berkat yang tu, mata yang matanya tak kalon putra yang perintah Allah Ta'ala tak baca Quran. Lebih-lebihnya banda nuzulul Quran, tak baca Quran yang cukup berkat. Jadi ketika seluruh tubuh tanya tak pakai untuk taat, nyan watenya cukup berkat tubuh. Wate berkat tubuh, watenya tubuh yang berkatnya noteng putamang lauru, tubuh yang berkat han gak kubah wa tempat yang mana-mana. Tubuh yang berkat noteng putamang lamuru walau secara kasat mata ba tempat yang hanya terbatas 2 meter, tempat ji kuto, tempat ulat oleh yang sebut. Tapi bahawa karena tubuhnya tubuh berkat, neubah kubunya jut ke kebun syurga. Di tubuhnya tubuh berkat. Tubuh berkat, tubuh yang jeroh, tubuh yang mulianya, nekubah ba tempat mulia, nepujak ba tempat mulia, duduk merumpuk dengan zat yang maha mulia, iaitu katanya pertama dalam syurga. Merumpuk dengan Allah Ta'ala, tapi kan berarti Allah Ta'ala dalam syurga. Yang menanti terbalik ni, barang yang kan Nabi Allah Ta'ala yang hana berkat, barangnya tak pakai kan ketaan, malahan kemaksiat. Mata yang tanya pakai kan ketaan, nyawa tak pakai mata kan ketaan, orangnya hana berkat pak matanya. Maka itu lambak ma'ahdaca, sunat ma'ahdaca ngan urung-urung salih. Sunat ma'ahdaca ngan urung-urung malih untuk tacum jara orangnya. Pakan sunat tacum jara karena tabarukan cok berkat. Kibang berkat jaranya, tubuhnya, matanya tergunakan pada mengabdi kepada Allah. Bak termatih dengan Allah Ta'ala sehingga aku berkat di tubuh. Saya cok lagi tengok dah cilet badoh tengok nak itu dia utang berkat. Nak termatih ke tengok wujud teng. Ya, karena ji atanya itu. Itu ji bukan takut. Ada buat dah neganya bit. Itu geroi. Ya, nak piah betul. Itu geroi. Ya. Gebuka ide kan la taklim nan gebuka. Dalam taklim buat pakon gedenya mana gad punya makanan gede. Hikmah ji karena secara kebanyakan orang yang udip lang gedenya tua ke Allah Ta'ala. Secara kebanyakan tapi yang sehingga ketika makanan yang bersentuhan dengan orang yang tua ke Allah Ta'ala mempengaruhi ke adanya. Jadi sebagaimana tuah keberkatan mengalir bak orang yang nak berkat ke orang lain yang nak berkat tak tung berkat lagi katanya. Tu pun dekun kentuk lawan tuah pun dekun.
Hana tuah nak dekun bahasa yang god. Nyo bahasa mudi kata ko nak kan. Nyo hana tuah ka hana tak ji mudi. Ada ji perkara utah pada kunyan. Urang ada ke kan. Mutu teleke trom simbang mudi bungai ke. Nyo dekun nyom namnan lulun tuan trom ni tiga. Ayah tak bungai ke. Benda lu dua. Lulun tuan. Nyo ji perkara pada perkara. Jadi hana tuahnya juga itu nanti mengalir. Maka alhamdulillah ni katanya udip dalam lingkungan orang-orang yang mutua. Amin. Kemudian lanjutan ji waqini syarrama qadai. Nyoilenya waqini menyo sidro kan menyo tadang imam ka waqina. Waqini syarrama qadai dan pelihara olehmu akan daku akan keburukan barang yang telah engkau tentukan. Ya. Kiban makna ya Allah ya Tuhanku nepuji'u ba'lun keburukan barang yang telah engkau tentukan. Pukuna barang yang nebuduntai Allah Ta'ala hanagot. Menyonisbah ke Allah Ta'ala hanagot. Sebab walau hanagot ku gutanyo nyangga kurang lain. Gepugat orang oko bangai. Bagi orang bangai nya hanagot, tapi bagi orang amalim god bangai orang bangainya bagi orang malim so kena puput nya hana bangai. Kan? Kemudian gepugat orang berakai bagi diri orang berakai hanagot, tapi bagi untuk menguji kesabaran orang. Nak cerita ada orang sabar hana orang berakai. Pai nak cerita ke bahasa bah. Pusa bah si ko go akai du urang. Ana urang bubuk bro. Ana urang pu hanaga akai. Jadi bahawa te bugot hanaga akai Allah Taala kehendak hanaga akai ba urang hanaga akainya. God lambu Allah Taala untuk menguji sifat kesabaran yang ka mensyariatkan wajibkan Allah Taala bagi. Jadi setiap pedente Allah Taala mandum God. Hana yang hanaga. Teman makna waqini syarrama qadait nepelihara kamu akan keburukan barang yang telah engkau tentukan. Na yang memaknai maknaji ya Allah ya Tuhanku nekawai ati lunyo dalam tata cara lung sikapi putenteron. Yang mana? Jadi na yang memaknai waqini syarrama qadait ya Allah ya Tuhanku nejaga hati lun begot lung respon setiap petenteron. Karena di saat hanagot lung respon terhadap petenteron kan petenteron yang hanagot, tapi cara lung respon hana betul nyan yang teman. Jadi waqini syarrama qadait ya Allah ya Tuhanku nebi kemampuan batin lung untuk lung respon dengan jero seluruh petenteron. Apalagi kitanya kadang-kadang podakun biasa aja kan kitanya handa bud Allah Taala ke sebab raya kan. Saya surah kitanya hawa te ke motor apalagi jenis kadang motor jipa lo ubah HP. Nah motor kan tetejak jijik uipa bukan pesawat. Dan lekana katanya kana numpan. Ini hendak tebik tahu benda. Oh ini juga gelempang kena tebik. Banyak tak tu man. Kadang-kadang batang. Ibu background kadang-kadang pun ya. Ya, jadi karena huthat ke motor. Karena hut ke motor tua ke nikmat yang kanan saja. Nikmat umumnya urang yang kanan motor. Di saat koknya tengah koma. Menyok tawarkan motor itu nak pelumbi motor pelumbi umumnya gimana? Umum kan? Bahawa jai urang yang gepuplo seluruh putra yang gedanya hawa de ke motor, hawa de ke rumah, hawa seluruh barang yang tahawa. Barang yang tahawa le gedanya nyan, gepuplo le urang nyan supaya gerumpuk nikmat yang na gedanya nikmat umum. Nikmat sehat. Jadi kadang-kadang gedanya ubud bersyukur, ubud menilai bahawa potensi Allah Ta'ala nyan God karena tenggelam dalam gagap gempita hun. Tenggelam dalam hun. Nyo ki bantar hai le tak te. Lanjut ini dong. Tonton je lah.
Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi ulang kata makna wa kini syarama qadain. Dia terdekat doanya tengah latih dia waktu itu tentangnya ya Allah Tuhanku nabi ku atilun bercukup jero watelung sikapi seluruh pertenteron. Manan maksud dari doanya menurut gupugat nyupat. Ya, kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nyawatika ditamang dalam pujo. Maka bahwa sungguh engkau itu yang menentukan. Wa la yuqda alaik, dan tiada yang menentukan di atas engkau. Jadi Allah Ta'ala zat yang menentukan, bukan zat yang ditentukan. Beliau zat penentu, bukan zat yang ditentukan. Menyogetanya walau bak getanya na bahasa kebetulan, tapi setiap barang yang terjadi pada alam nyo tidak terlepas daripada iqda Allah, tidak terlepas daripada penentuan Allah. Walau dia menumpak dengan kebetulan dan menumpak doa. Nyambak katanya makhluk na kebetulan ba Allah Taala hana rut si on kaya bak tentang yang rutnya melainkan nyan potensi Allah, nyan kana dalam ilmu Allah Taala. Jadi Allah Taala zat yang menentukan, wala yuqda alik, hana orang yang je kena petu Allah. Maka cocok tatamang syurga dengan karunia, menyutatamang syurga dengan taat kait tapi itu Allah kan, tak pakai fasilitas taatnya untuk tapi itu Allah. Namun hana orang yang mampu, hana zat yang mampu menentukan Allah. Temang kontit wate menan cocok kesimpulan hana pihak ibadat sari. Karena Allah Taala geyu aktifkan ikhtiari tanyo untuk tapubut lagi yang diperintah. Untuk tapubut lagi yang diperintah. Tapi secara kewenangan, kewenangan drone Allah Taala mandu. Iji gue kurun tanya bersyukurnya karena tanya bodoh atau karena sifat melawan tanya yang lebih raya. Yang pu yang je ke pemicu utama sehingga tanya kan kurang rasa bersyukur atau tidak bersyukur, bukan karena tanya bodoh atau karena tanya layak tak sifat melawan. Gimana? Lebih contoh gue. Ila yang pun bodoh penyosit kemudian melawan. Ya. Makna bodoh dengan pengertian kesadaran. Karena ini dalam masalah pudakun ini dalam serajut talibin wate gajak tanya untuk tak gepehah penghayatan tanya terhadap nikmat Allah. Jadi bahawa tanya hana tak bersyukurnya salah satu karena kebodohan dengan pengertian hana kesadaran terhadap nikmat Allah Taala. Sehingga wate hana sadar yang sabuh nikmat Allah Taala, watenya hana muncul sikap syukur. Karena ini na cerita aja menon di sisi lain. Di sisi lainnya ngan nilai syukur tanya ngerasa terima nasinya nasabuh nikmat. Kena katanya teju leurung senang hati dia. Kok berat kaya gerah dia nak buka puasa sapu dan mesti ucapan. Dijoi leurung ke katanya ngan rasa senang hati dia urung ke joinya kena apa nikmat. Nikmat bak tajib sabuh, nikmat bak senang sabuh. Jadi bak syukurnya rasa senang tanya terhadap pemberian Allah Taala nyan je ke sabuh nikmat. Tapi kan dalam bentuk materi nikmatnya. Bahawa cukup sangat bernikmat. Karena dia juga dalam kita Majalis Susaniyah mungkin kalau tak pegah-pegah manyo tak pegah secara umum nanti. Nasir wali Allah legopnya sakit pudakun sakit cukup berat. Lumpuh lah. Lumpuh, buta, klau, bisu. Tapi sambil-sambil digoknya dalam wirid ke wali Allah
putra ge kun alhamdulillahilladzi an'amani menalah lebih kurang metanji walau anda sama persisnya mandum nikmat putra kun mandum puja untuk Allah yang telah memberi nikmat terhadap lu. Jadi gelegoknya hana perhatikan putra yang hana sajan lalu getucep nikmat yang tengah yang na sajan sehingga lewatlah sira orang sufi yang lain atau sira orang malim yang lain gekun ya Allah Tuhanku depak ira sabi kon gekun alhamdulillah mandung puja untuk Allah Taala yang kagubi nikmat keron sabi sementara lun kalen hana urang yang merempak musibah lebih raya daripada ron dengan kondisi lumpuh, buta dan lain sebagainya beragam penyakit mesarung mbak ron tapi pakal ron alhamdulillah pudak jauh legoknya ilau hana dilau barang hana gebi ilau yang dilau mantang gebi ati yang atinya tabi itim connect dengan Allah Taala yang dilau nikmat Allah Taala lidah yang dengan mantang gebi nikmat lidahnya long jut dan tubuh Allah Taala yang tabuh nikmat watelung penyum kenikmatnya handu barang yang hana lain yang sehingga kesenangan goknya mampu melebihi daripada kesenangan gedanya yang cukup berat beliau tu mampu melebihi daripada kesenangan gedanya yang cukup gaduh dan mendengar yang cukup gambat aja hana lumpuh tu. Jadi kadang-kadang dalam menyikapinya sebab ini senangnya dari hati senangnya hana mempengaruhi dengan barang tapi senangnya mempengaruhi dengan respon hati. Contoh, si orang cukup bulu je dekat kerana kata ada masa bulu panen halur dan tidak orang bulu tidak orang tu tengok yang mana buku yang na je ada tu ada muka yang na titi aqua pakai pipet aqua pakai pipet aku bagi tempat-tempat pobang selimang dia rasa senang dalam menyikapi pemberian aqua pakai pipetnya beda-beda. Orang yang menerima apa adanya alhamdulillah kabunuro kata tengerah alhamdulillah karena aqua walau hanya pakai pipet aqua pakai pipet enggak sementara orang yang bulu putra gekun goknya merasa berkucil hati gekun lah nyo nabi aqua pakai pipet dumnan akayan padahal barang sama senang beda. Yang kenyan bahwa kesenangannya ken barang bukan pada mata barang tapi pada mata hati dalam menyikapi mata barang. Ya. Ya. Onyan sifat ingkarnya pengaruh sih. Jadi itu lazim daripada kebodohan ataupun tanpa kesadarannya terjebak kepada pembangkangan. Kemudian wa innahu la yuzillu mawalai. Kemudian dan bahwa sungguhnya hal wasyaan la yazil wa la yuzillu mawalai. Tidak hina orang yang mawalai. Siman makna walai ini tawalla ini siman yang telah dekat dengan Allah. Jadi bahawa orang yang kata dengan Allah Ta'ala hana hina, han akan hina orang yang kata dengan Allah. Wala yu'izzu man adait, dan han akan agung, han akan mulia orang yang jut ke musuh Allah. Apa maksudnya? Maksudnya kehinaan yang hakiki terletak pada orang yang jut ke musuh Allah, lawan Tuhan. Kemuliaan yang hakiki, kemuliaan orang yang tahu dengan Allah. Karena mah cakap dah bukan, mesti na orang cukup buruk akai. Waktu terus orang kedai ni piu ni JB cukup god dah bukan. Yang kebi bu latih tu kiban god god yang lain pu bro. Bro walau waktu orang buruk akai yang merumpak orang kedai yang dah kun. Gerak tu mai aku wangi beg dero kau pula ini kedai. Kan masalah wangi begen te koknya hanlat ulet lahilum de boh tu. Jadi bahawa pengakuannya kan pengakuan yang sesungguhnya.
Itanya tak mengaku mulia orang yang memusuh dengan Allah Ta'ala. Yang kan pengakuan yang sesungguh ji. Tapi pengakuan kepentingan. Ya, menanti andaikan tidak diaku orang yang dekat dengan Allah Ta'ala yang tidak diaku mulia atau diaku hina, yang juga dalam hal masalah kepentingan. Yang dua orangnya mau dianggap hina ataupun mau dianggap tidak hina, dua orang yang tahu Allah Ta'ala yang orang agung, orang mulia. Dua orang yang memusuh Allah Ta'ala yang orang hina. Ke masalah orang anggap mulia, anggapannya han mampu anggapannya han mampu mengubah kenyataan. Boleh meh bana mit yang ubi contoh tadi tidak amat. Tajuk meh nyop sabah peluk yo. Sabah peluk rokok. Gak tajuk meh. Na so mulia meh artinya mah ngan kerepuk. Mulia kerepuk. Tapi bahawa karena anggapan ji mulia kerepuk ngan meh puka mengubah status meh lebih mulia daripada kerepuk. Jadi diri ji ju mulia. Anggapan han mampu mengubah kenyataan ji. Jadi kadang-kadang menyosalah anggapan yang lagi haba unolah. Berarti karena kebodohan. Maka ligitanya benak baik bodoh payah tanggap yang mulia orang yang dekat dengan Allah. Yang hina orang yang memusuhi Allah. Nyan memang break di kala kebrik nyo kambe mi menan. Dia tungkupan ti macam nunggu sedekah malam-malam puasa mana. Agak uga mi di goyan. Oh, tadi. Ya, gimana tak pada kan ini tahu tapi udah itu kan. Udah tambah udah. Ha? Jadi lanjutkan dia macam tadi. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Tabarakta telah engkau berkati wahai Tuhan kami. Wa ta'alait dan maha suci engkau. Tabarakta maha berkat engkau wahai Tuhan kami. Wa ta'alaita dan maha suci engkau. Mana maha suci Allah Ta'ala. Tanzihuhu amala yalik. Maha suci Allah daripada barang yang tidak layak. Maksudnya mentang dah tinggu latih cukup jahat bala. Lam arti dan tak tinggu keyakinan ba Allah Ta'ala hana barang yang kurang. Menan arti dia sabi tak pecek. Walau beragam kejadian pertentu Allah Ta'ala kegedanya, tapi arti dia sabi tak yakin ba Allah Ta'ala hana barang yang kurang. Maksud tanzihu amal layak hana barang yang barangnya hana layak angka barang yang kurang. Nyan itu cep li arti Allah Ta'ala bersih daripada barang yang tidak layak, bersih daripada barang yang hana god. Nyan bak tu cep artinya raya tak pergi timbangan. Tapi kan tang payah ada pemadai ni karena tak aku kau payah aju-aju. Ada aku payah menyukai makanan. Kecuali bagi jemaah masurin ke dia penuh. Mungkin daripada kan ini akan terlanjut di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.